Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Pada video kali ini, Pak Reza akan menerangkan tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi tolong simak video baik-baik ya. Jangan lupa dicatat supaya besok kalau ada tugas, ada soal, ada UTS atau TKM, kalian tidak perlu membuka video lagi, tetapi kalian membuka buku catatan kalian. Jadi video ini sebagai pengganti Pak Reza menjelaskan di kelas. Jadi kalian tetap harus mencatatnya. Oke? Cara mencatatnya, kalau memang kalian malas untuk mencatat, bisa di screenshot, selanjutnya nanti di print dan ditempelkan di buku catatan juga bisa seperti itu. Jadi yang penting kalian mencatat dengan cara apapun juga. Oke? Ya, langsung saja kita masuk ke video materi sistem peredaran darah manusia. Langsung saja masuk ke video materi. Judulnya adalah sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Reza sebelum masuk ke materi. 1. Berdoalah terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu yang Pak Reza sampaikan. 2. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang ada di dalam video. Siapkan buku tulis, siapkan pensil atau ballpoint, dan dengarkan baik-baik videonya sehingga kalian bisa mencatat materi-materi penting yang berada di dalam video kali ini. Nomor 3, perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya ilmu yang Pak Reza sampaikan dapat diambil dengan baik dan sempurna, sehingga besok saat ujian kalian bisa mendapatkan nilai bagus. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama adalah peredaran darah. Peredaran darah adalah mengalirnya darah melalui pembuluh darah yang tersebar di dalam tubuh manusia dan dipompa oleh jantung. Jadi di sini yang sering keluar adalah alat pemompa darah pada tubuh manusia adalah jantung. Jadi diingat-ingat, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ataupun alat pemompa darah pada manusia adalah jantung. Gambar jantung seperti itu, dan itu bagian-bagiannya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya, jantung. Kita bahas jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jadi, kalau kita memegang dada kita sebelah kiri, disitulah letak jantung kita. 2. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang bernama perikardium. Jadi, selaput tipis pembungkus jantung namanya perikardium. Nomor 3, jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, itulah bagian-bagian dari jantung. Diingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya, bagian-bagian jantung dan fungsinya. Nah, gambar jantung muncul lagi. Yang pertama yang kita pelajari adalah serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh. Jadi tolong dilengkapi sendiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang mengandung CO2 yang berasal dari seluruh tubuh. Ingat-ingat ya anak-anak. Selanjutnya, serambi kiri menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru.
Jadi di sini darah kotor itu mengandung karbon dioksida atau CO2, kalau darah bersih itu mengandung oksigen atau O2. Selanjutnya, bilik kanan. Bilik kanan fungsinya adalah memompa darah kotor menuju paru-paru. Jadi darah di sini, darah kotor di sini yang mengandung CO2 akan dipompa menuju ke paru-paru. Supaya apa? Supaya CO2-nya nanti dikeluarkan. Terjadi pertukaran gas CO2 dan O2 di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Jadi nanti darah kotor tersebut CO2-nya dilepaskan, dikeluarkan lewat alveolus terus menuju ke hidung, dan oksigen yang dari hidung akan dimasukkan ke paru-paru lewat alveolus juga, dimasukkan ke darah. Seperti itu. Jadi bilik kanan fungsinya memompa darah kotor menuju ke paru-paru supaya darah kotornya tersebut menjadi darah bersih. Ingat, darah kotor mengandung karbon dioksida, sedangkan darah bersih mengandung oksigen atau O2. Nah, bilik kiri ini memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Jadi urutannya darah bersih akan dipompa dari jantung melewati bilik kiri ke seluruh tubuh. Nanti kalau darah bersih itu sudah ke seluruh tubuh akan menjadi darah kotor. Nah, darah kotor tersebut akan dipompa lagi menuju ke jantung lagi, yaitu ke serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau CO2. Sama serambi kanan nanti diteruskan ke bilik kanan. Sama bilik kanan darah kotor tersebut dipompa menuju ke paru-paru supaya darah kotor tersebut menjadi darah bersih. Dan saat sudah melewati paru-paru, nanti darah kotor tersebut akan menjadi darah bersih dan akan dimasukkan, darah bersih tersebut akan dimasukkan ke serambi kiri yang berfungsi menerima darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Sama serambi kiri disalurkan ke bilik kiri, sama bilik kiri darah bersihnya akan dipompa lagi ke seluruh tubuh dan seterusnya. Akan berputar terus darah tersebut di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, pembuluh darah dan fungsinya. Pembuluh darah sendiri ada 3. Pembuluh darah adalah saluran atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Dari seluruh tubuh menuju ke jantung, atau dari jantung menuju ke paru-paru, atau paru-paru menuju ke jantung, seperti itu. Macam-macam pembuluh darah dan fungsinya. 1. Ada pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah nadi atau arteri berfungsi membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berarti membawa darah kotor. Nah, seperti itu. Arteri terbesar disebut aorta. Kalau cara menghafalkannya adalah arteri, bahasa Jawanya ngeteri. Ngeteri itu berarti keluar dari rumah. Rumahnya darah adalah jantung. Jadi arteri ini berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Diingat-ingat, arteri, ngeteri. Ngeteri itu berarti keluar dari rumah, berarti keluar dari jantung. Atau dari jantung menuju ke seluruh tubuh, dari jantung menuju ke paru-paru, itu adalah arteri. Fungsinya arteri adalah membawa darah bersih menuju ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kotor menuju ke paru-paru. Nomor 2, pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Nah, cara menghafalkannya adalah balik. Balik kemana? Balik ke jantung. Berarti pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik adalah membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung, atau membawa darah kotor balik ke jantung. Seperti itu. Ingat, pembuluh darah vena atau balik berarti membawa darah balik ke jantung. Kalau pembuluh darah arteri, ngeteri itu berarti keluar dari rumah. Berarti dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Arteri, ngeteri, vena berarti pembuluh darah balik, membawa darah kotor dari seluruh tubuh
menuju ke jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung. Berarti yang dibawa adalah darah bersih. Jadi vena membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru-paru menuju ke jantung. Seperti arteri tadi, arteri membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru. Seperti itu. Pembuluh yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh kapiler ini sangat halus sekali, sangat lembut, yang berfungsi untuk menghubungkan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, gambarnya seperti ini. Ini arteri. Itu aorta atau arteri terbesar yang ada di tubuh manusia. Itu vena. Vena fungsinya adalah membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Menuju ke jantung itu namanya vena. Terus yang keluar dari jantung menuju ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Nah, dari paru-paru menuju ke jantung namanya vena pulmonalis. Jadi diperhatikan tanda panahnya saja. Kalau menuju ke jantung namanya vena. Kalau keluar dari jantung namanya arteri. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, perbedaan pembuluh vena dan arteri. Kita bahas arteri dulu. Arteri, satu, ciri-ciri arteri. Bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dari jantung ke seluruh tubuh atau membawa darah keluar dari jantung. Kedua, membawa darah bersih atau membawa darah yang mengandung oksigen. Kecuali arteri pulmonalis. Nomor 3, denyutnya terasa. Silakan kalian rasakan. Di bawah rahang kalian ada denyutnya. Biasanya disebut denyut nadi terkenalnya. Atau nama di IPA-nya denyut arteri. Jadi arteri sama nadi sama ya. Kayak di pergelangan tangan juga ada nadinya. Nah itu berarti kalau yang terasa itu namanya arteri atau nadi. Nomor 4, dinding pembuluh tebal dan elastis. Jadi itu ciri-ciri arteri. Selanjutnya kita bahas adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Bertugas membawa darah menuju ke jantung atau balik ke jantung. Kedua, membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah bersih. Ketiga, denyut tidak terasa. Nomor 4, dinding pembuluh tipis tidak elastis. Jadi arteri sama vena perbedaannya itu. Seperti itu. Selanjutnya, darah. Darah terdiri dari dua macam, yaitu darah cair atau disebut plasma darah, dan darah padat yang disebut sel darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi dulu kita belajar ke pencernaan, sari-sari makanan diserap oleh vili atau jonjot yang berada dalam usus penyerapan. Nah, sari-sari makanan itu diserap oleh vili dan jonjot menuju ke darah. Sama darah diedarkan menuju ke seluruh tubuh. Siapa darah yang mengedarkannya ke seluruh tubuh sari-sari makanan itu? Yaitu plasma darah atau darah cair. Kalau darah padat ada 3 macam. Yaitu 1, sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi yang pertama, sel darah atau darah padat yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Berfungsi untuk mengikat darah, mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua,
sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan pertahanan tubuh. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan pertahanan tubuh. Yang ketiga, keping darah atau nama kerennya trombosit, yang berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Seperti itu. Keping darah atau trombosit membantu pembekuan darah. Selanjutnya, macam-macam sistem peredaran darah manusia. Nah, ini yang harus kalian perhatikan benar-benar, karena ini sering keluar di ujian nasional. Pak Reza ulangi, macam-macam sistem peredaran darah manusia ini sering keluar di ujian nasional. Jadi tolong dihafalkan. Bukan dihafalkan, tapi tolong dimengerti. Jadi dihafalkan dan dimengerti benar-benar. Oke? Yang pertama, peredaran darah kotor. Mengalirnya darah yang mengandung CO2 atau mengalirnya darah kotor yang mengandung CO2 dari 1. Seluruh tubuh, jantung, paru-paru. Jadi urutannya harus kalian ingat-ingat. Seluruh tubuh, jantung, paru-paru. Urutannya seperti itu. Peredaran darah kotor itu dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jantungnya adalah serambi kanan, bilik kanan. Habis itu dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Peredaran darah kotor, mengalirnya darah kotor yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Jantung di sini adalah serambi kanan. Dari serambi kanan terus diedarkan menuju ke bilik kanan. Nah, setelah dari bilik kanan akan dipompa menuju ke paru-paru. Nomor 2, peredaran darah bersih. Mengalirnya darah yang mengandung oksigen atau mengalirnya darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Jantung di sini adalah serambi kiri. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh. Diingat-ingat itu. Peredaran darah bersih, mengalirnya darah yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Jantungnya sendiri adalah serambi kiri ke bilik kiri. Selanjutnya sama bilik kiri, darah bersih tersebut akan dipompa ke seluruh tubuh. Nomor 3, peredaran darah besar. Mengalirnya darah dari jantung. Jantung di sini adalah bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh akan balik ke jantung lagi menuju ke serambi kanan. Jadi kalau peredaran darah besar itu berarti jantung, seluruh tubuh, jantung lagi. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung lagi. Itu peredaran darah besar. Nomor 3, peredaran darah kecil. Mengalirnya darah dari jantung yang di sini adalah bilik kanan menuju ke paru-paru, balik ke jantung lagi yaitu serambi kiri. Jadi kita bisa bedakan, nek besar itu adalah jauh perjalanannya dari jantung menuju ke seluruh tubuh, balik ke jantung lagi. Kalau kecil itu cuman pendek jalurnya, yaitu dari jantung menuju ke paru-paru terus ke jantung lagi. Seperti itu. Jadi perbedaan besar sama kecil itu jalurnya. Nek jalurnya jauh dari jantung ke seluruh tubuh balik ke jantung lagi itu kan jauh, ke seluruh tubuh itu muter dulu. Berarti jauh. Berarti itu peredaran darah besar. Kalau cuman kecil, kalau cuman pendek seperti jantung menuju ke paru-paru balik ke jantung lagi itu namanya peredaran darah kecil. Seperti itu. Lebih jelasnya bisa kita lihat gambar. Perhatikan gambar baik-baik. Ingat nomornya dan keterangannya yang harus kalian perhatikan. Contoh pertama, peredaran darah bersih. Peredaran darah bersih tadi berarti dari paru-paru
Nomor 8 paru-paru, terus melewati vena pulmonalis nomor 11, terus habis itu menuju ke 2 yaitu serambi kiri, terus selanjutnya menuju ke nomor 4 yaitu bilik kiri, habis itu menuju ke 12 yaitu aorta pembuluh arteri terbesar, habis ke 12 menuju ke 6. Ke-6 itu adalah arteri. Setelah dari 6 menuju ke 9 atau ke 7. 9 itu kepala dan tangan, 7 itu adalah tubuh manusia. Itulah peredaran darah bersih. Jadi masih bersih darahnya dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh, itu darahnya masih bersih. Kedua, peredaran darah kotor. Darah kotor itu berarti darahnya wis melewati seluruh tubuh manusia. Berarti dari 7 atau 9 yaitu tubuh atau kepala dan tangan menuju ke 5. 5 itu adalah vena. Terus dari 5 menuju ke nomor 1. Nomor 1 itu adalah serambi kanan. Menuju ke 3. 3 itu adalah bilik kanan. Terus dari 3 dipompa lewat arteri pulmonalis nomor 10, selanjutnya ke nomor 8 yaitu paru-paru. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3, peredaran darah besar. Peredaran darah besar sendiri kita mulai berarti dari nomor 4 yaitu bilik kiri. Nomor 4 bilik kiri menuju ke nomor 12 yaitu aorta, selanjutnya menuju ke nomor 6 yaitu arteri, selanjutnya menuju ke nomor 7 atau 9 yaitu tubuh atau kepala dan tangan, dari tubuh kepala dan tangan menuju ke nomor 5 yaitu vena, balik lagi ke jantung lagi nomor 1 yaitu serambi kanan. Selanjutnya nomor 4, peredaran darah kecil. Pak Reza tadi menyebutkan peredaran darah kecil adalah dari jantung, paru-paru, jantung. Berarti berasal dari bilik kanan nomor 3 menuju ke 10 arteri pulmonalis. Terus menuju ke 8 yaitu paru-paru. Selanjutnya menuju ke nomor 11 yaitu vena pulmonalis. Terus selanjutnya masuk ke jantung lagi nomor 2 yaitu serambi kiri. Inilah yang sering keluar di ujian nasional. Nomornya kadang diacak, tidak seperti itu juga. Jadi Pak Reza harapkan kalian mengerti, tidak cuman hafal. Pak Reza harapkan kalian mengerti, tidak cuman hafal. Sekali lagi, Pak Reza harapkan kalian mengerti, tidak cuman hafal, karena ini sering banget keluar di ujian nasional. Nomornya belum tentu sama dengan yang Pak Reza tampilkan di video. Selanjutnya, macam-macam penyakit peredaran darah manusia. Nomor 1, stroke. Atau stroke adalah penyumbatan arteri yang menuju ke otak. Ada juga yang menyebutkan pecahnya pembuluh arteri yang menuju ke otak, seperti itu. Nomor 2, anemia atau kekurangan sel darah merah atau kekurangan eritrosit. Selanjutnya nomor 3, leukemia, kebanyakan sel darah putih atau kebanyakan leukosit sehingga sel darah putihnya menyerang tubuh kita sendiri, seperti itu. Leukemia, Pak Reza ulangi, kebanyakan sel darah putih atau kebanyakan leukosit. Di sini sel darah putih kalau kebanyakan akan malah menyerang tubuh kita sendiri, seperti itu. Nomor 4 adalah hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi. Nomor 5, hipotensi, tekanan darah rendah atau darah rendah. Selanjutnya nomor 6, ambeien, pelebaran pembuluh darah pada anus yang seperti Pak Reza jelaskan pada penyakit pencernaan kemarin. Nomor 7, varises, pelebaran pembuluh vena. Biasanya terjadi pada ibu-ibu atau bapak-bapak.
varises ini biasanya terdapat di kaki, di belakang lutut. Biasanya ada biru-biru kayak cacing itu di pinggir lututnya karena bekerja terlalu keras, karena menahan beban atau menahan tubuh yang terlalu berat. Biasanya seperti itu, sehingga pembuluh venanya membesar dan jadi kelihatan. Namanya varises. Nomor 8, hemofilia atau penyakit darah sukar membeku. Ini juga Pak Reza sudah menjelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, makan makanan gizi seimbang atau makan makanan bergizi. 2, tidak makan makanan yang berlemak, jadi kurangi makanan berlemak dan berminyak. Ketiga, tidak merokok, jadi ketiga tidak merokok. Nomor 3, tidak merokok. Nomor 4, olahraga secara teratur, baik olahraga jogging, ataupun senam, ataupun renang, ataupun lari-lari kecil. Seperti itu, olahraga yang teratur supaya jantungnya lebih kuat, ataupun goes seperti itu, pit-pitan. Nomor 5, tidur jangan terlalu malam. Jadi nomor 5 ini tidur jangan terlalu malam atau tidur yang teratur, tidur secukupnya. Seperti itu supaya jantung kita sehat, karena jantung adalah organ vital pada peredaran darah manusia. Nah, terima kasih. Sekian video Pak Reza kali ini. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan Pak Reza lewat komen ataupun bisa japri Pak Reza secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.